Halo teman-teman, kali ini kita akan obrolin tentang cooking gear yang saya pakai dalam setiap pendakian saya. Dalam memilih cooking gear ini, hal utama yang saya inginkan adalah sepraktis mungkin, sesimpel mungkin, dan juga sekompak mungkin. Dan akhirnya saya memilih gear ini, beberapa perlengkapan ini yang yuk kita akan coba buka satu persatu. Ini kantongnya bawaan dari potnya. Potnya ini untuk 1P karena kapasitasnya hanya 1 liter. Dia adalah Fire Maple FK16. Ya, dimulai dari spok ya. Spoknya ini titanium. Ini juga buatan Fire Maple. Nggak terlalu panjang karena saya memang mencari yang ukurannya kompak supaya mudah dibawa. Kemudian ada tempat untuk salt pepper. Jadi karena saya suka simple food, biasanya saya menggunakan bumbu basic, bumbu dasar, dan salt peppernya adalah bumbu dasar dari semua masakan. Saya nggak terlalu suka MSG, nggak suka pengawet pewarna, jadi saya cukup picky dalam memilih makanan yang saya konsumsi. Jadi ini wajib buat saya karena salt pepper adalah bumbu paling basic, dan misalkan kita masak telur aja dengan salt pepper buat saya udah enak. Kemudian ini adalah single potnya, dan semua perlengkapan cookingnya ada di dalam. Kita coba buka ya. Ini langsang untuk memasak nasi ya. Kalau kita buka, ini juga untuk tatakan langsang ketika memasak nasi. Walaupun saya jarang makan nasi kalau camping. Kemudian ini ada Natur Hike, kompor ultralight Natur Hike. Ini sama persis dengan BRS 3000 ya. Kalau teman-teman mungkin lebih familiar dengan BRS, ini sama persis kok. Saya rasa ini cuma satu pabrikan, tapi labelnya dibuat ya tergantung pesanan. Ini Macron nih sebenarnya. Materialnya sama persis, komponennya sama persis, cuman beda di labelnya aja. Kemudian ada tripod. Tripod ini untuk menyangga kanister yang di bawah. Untuk kanisternya sendiri 220 gram. Jadi kanister yang mudah kita jumpai di marketplace atau di toko-toko ya. Karena kalau yang 110 gram menurut saya overpriced. Harganya bisa 400.000. Sementara ini cuma 60.000. Kemudian saya kasih bubble wrap supaya nggak bunyi ketika digendong ya, ketika ada di dalam tas. Dan seperti ini bagian dalamnya, 1 liter ya. Dia ada takarannya. Materialnya ini bukan titanium tapi dari aluminium, dan ini cukup bagus sih. Sekarang akan kita lihat ya, coba saya set up satu persatu. Seperti ini jadinya nanti, sangat praktis ya. Kemudian setup dari langsang akan seperti ini. Kita akan masukkan, kalau kita mau memasak nasi, tinggal kita masukkan seperti ini. Kemudian nanti masukkan seperti ini. Baru kita masukkan beras yang sudah direbus ke dalam sini. Nah, biasanya saya akan pakai jaring. Pertama kita akan rebus dulu berasnya, kemudian setelah direbus kita tiriskan, dan kemudian kita taruh di sini dalam keadaan ada jaringnya. Demikian juga saat ngerebus juga harus ada jaringnya supaya nggak lengket ya. Jadi nanti tinggal ditutup. Nah, ini cupnya memang masih plastik tapi kualitasnya bagus, dan sudah ada lubang untuk tahu apakah dia sudah mendidih atau belum. Nah, yang harus diperhatikan kalau teman-teman mau menggunakan setup yang sama persis dengan saya adalah kompor ini memang saya memilih kompor yang model ini karena memang dia praktis sehingga bisa masuk ke dalam potnya ini. Nah, tapi dia punya satu kelemahan karena luas penampang yang ini ya, luas penampang ini itu tidak terlalu luas ya, luas penampang yang bisa dia topang. Sementara bagian bawah berlubang seperti ini ya. Jadi dia konsepnya mirip dengan jet boil supaya dia cepat matang, tapi karena
bentuknya seperti ini, jadi kendalanya adalah karena luas penampangnya ya, seperti teman-teman bisa lihat, luas penampangnya nggak terlalu luas, sehingga kita harus hati-hati sekali dalam memasang ini. Kalau sudah mulai mendidih, kita harus pegang tangkainya. Kalau nggak nanti karena dia akan pasti bergejolak, pasti dia akan jatuh, bisa tumpah. Ya, saya pernah mengalaminya, jadi jangan sampai teman-teman kalau punya setup yang sama mengalami yang saya alami. Nah, untuk kompor alternatifnya selain yang model BRS 3000 ini, teman-teman bisa pakai FM116T Fire Maple. Dia titanium, jadi ringan dan memiliki luas penampang yang cukup luas sehingga cocok untuk menopang pot panci jenis ini ya, dan nggak akan mudah tumpah kalau menggunakan FM116T. Hanya saja saya tidak memilih kompor itu karena nggak bisa masuk ke sini, jadi teman-teman harus membawanya di luar pot ini ya. Kemudian yang ini teman-teman bisa pesan di Shopee, Tokopedia. Teman-teman ketik aja di kolom search-nya langsang nasi, teman-teman nanti bisa custom ukurannya. Ini sebenarnya waktu datang bagus ya, cuman waktu itu saya salah mengukur diameter ini. Diameter pot saya ini sekitar 11,5, tapi saya pesan diameternya 12, sehingga harus saya gunting ulang, dan kalau dilihat memang nggak rapi setelah saya gunting. Oke teman-teman, itu untuk cooking gear yang saya pakai dalam setiap pendakian saya. Jadi saya buat sesimpel mungkin, walaupun tentunya ada kekurangan, nggak perfect ya, karena sekali lagi kalau ini mendidih dia akan goyang-goyang ya, bergetar, dan kalau nggak dipegang tangkainya bisa tumpah. Itu kelemahannya, tapi keunggulannya adalah sangat simple, ringkas, nggak makan tempat. Teman-teman bisa lihat list harganya di kolom deskripsi. Menurut saya harganya terjangkau sih untuk gear sebaik ini ya. Sekarang kita kembalikan seperti semula ya, biar teman-teman semua tahu betapa praktisnya cooking gear yang saya bawa ini. Oke, pertama bubble wrap untuk menghindari benturan. Kemudian kita masukkan tripodnya, kita masukkan kompornya, kemudian langsangnya kita masukkan. Oke, setelah rata, baru kita tutup dengan tutup dari pot ini. Ya, sudah beres, tinggal dimasukkan ke dalam jaringnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video ini. Semoga bermanfaat buat kalian, dan sampai jumpa di obrolan tentang gear saya yang lain berikutnya. Ciao.